Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yunita, NIM 180321100145. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review artikel tentang efisiensi ekonomi pada komoditas pertanian. Lalu untuk review artikel, judul jurnalnya yaitu Cost Efficiency of Rice Farming in Indonesia, Statistic Frontier Approach. Nama jurnalnya yaitu Agriculture Socio-Economics Journal, volume XX number 1 2020 7-14. Lalu untuk pendahuluannya yaitu masalah ketahanan pangan di Indonesia saat ini adalah tingkat penduduk yang tinggi, sementara rumah tangga pertanian semakin berkurang dan juga ancaman perubahan penggunaan lahan akibat perkebunan kelapa sawit dan karet skala besar. Luas lahan sawah di Indonesia dari tahun ke tahun tidak bertambah banyak, di mana pada tahun 2010 luas lahan sawah di Indonesia berkisar 8.106.562 hektar dan pada tahun 2016 hanya menjadi 8.186.470 hektar. Dikatakan bahwa meskipun dari sisi fungsi produksi petani efisien dalam menggunakan inputnya untuk menghasilkan output tertentu, tetapi bisa dari sisi biaya produsen tidak dapat mengalokasikan input yang mereka gunakan secara efektif berdasarkan harga input yang tersedia. Untuk metode penelitiannya yaitu metode penelitian ini digunakan yaitu data dari Panel Tani Nasional yaitu PATANAS dengan periode pengamatan tahun 2010 dan 2016 menggunakan metode Stochastic Frontier. Setelah mendapatkan hubungan antara dua variabel frontier, model dapat menghitung efisiensi biaya antar petani. Nilai efisiensi biaya tersebut kemudian digunakan sebagai variabel terikat untuk diregresi dengan variabel bebas sosial ekonomi antar petani untuk melihat apa yang menentukan ketimpangan antar petani. Model empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Cobb-Douglas Stochastic Frontier dengan fungsi cost stochastic frontier. Lalu untuk hasil penelitiannya yaitu hasil estimasi menunjukkan bahwa biaya produksi dipengaruhi secara positif oleh biaya irigasi, biaya pupuk, dan biaya tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan harga pupuk, teknologi irigasi yang lebih terjangkau, dan pengurangan gaji tenaga kerja mengurangi biaya produksi dari pertanian sawah. Terjadi tren peningkatan dari tahun 2010 ke 2016, termasuk peningkatan jumlah produksi beras rata-rata dan juga efisiensi biaya yang meningkat sebesar 10%. Penggunaan kredit oleh petani berdampak negatif pada tahun 2010, tetapi positif pada tahun berikutnya. Masa tanam yang lebih sering pada lahan pertanian dalam 1 tahun menunjukkan nilai efisiensi yang positif. Demikian juga hubungan dengan luas lahan petani yang menunjukkan lahannya lebih kecil, lebih hemat biaya. Tanah dengan lebih banyak plot positif mempengaruhi efisiensi biaya, sedangkan efisiensi terlihat ketika petani menggunakan sistem diversifikasi dalam produksi lahannya. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan pada artikel ini yaitu pada semua koefisien fungsi cost stochastic frontier untuk pertanian di Indonesia dalam 2 tahun secara statistik signifikan. Ini menunjukkan hubungan antara harga input dan volume output dengan fungsi biaya pada usaha tani padi di wilayah studi kasus. Lalu untuk kekurangannya yaitu pada jurnal yang dapat dilihat ini hanya membahas sebatas tentang efisiensi biaya di kalangan petani di Indonesia pada tahun 2010 dan 2016. Ini adalah tampilan artikel yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.